Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa khususnya jurusan akuntansi semester 3 yang mengambil mata kuliah praktek intermediate accounting. Seperti yang tak sampaikan secara teori kemarin bahwa terkait dengan income statement atau laporan rugi laba, di mana pada pertemuan praktek ini akan kita bahas mengenai bagaimana perusahaan akan menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan terkait dengan laporan rugi laba. Nah, sesuai dengan konsep teori yang saya berikan bahwa Anda harus memetakan dulu terkait dengan sumber-sumber pendapatan, karena memang laporan rugi laba itu membandingkan antara perolehan pendapatan dan beban atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan periode yang terjadi atau periode perjalanan proses aktivitas sebuah perusahaan. Nah, di sini ada ilustrasi terkait dengan perusahaan di mana dia menyajikan informasi terkait dengan laporan laba rugi per 31 Desember 2020 yang tersaji di dalam layar ini ya. Ada pendapatan sewa sebesar 29 juta, kemudian ada beban yang belum terrealisasi sebesar 31 juta, ada beban bunga 18 juta, kemudian beban penjualan, ada pajak penghasilan, biaya administrasi, beban pokok penjualan, ada penjualan, pembagian dividen, kerugian penjualan atas aset, kemudian saham yang beredar di akhir Desember 2021 yaitu ada 20.000 lembar. Nah, kenapa ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar di akhir periode ini? Nah, tentunya sebagai kepentingan untuk investor akan melihat perolehan earning per share-nya atau laba per sahamnya ketika capaian dari laba perusahaan saat periode akuntansi. Nah, di sini harus Anda petakan terkait dengan pendapatan ya, pendapatan utama dari aktivitas PT DK Perkasa itu apa? Nah, kalau kita melihat data di sini hanya penjualan ya, Anda penjualan, mungkin ini adalah sebuah perusahaan dagang, nanti juga akan kita ilustrasikan juga untuk perusahaan UKM ya, untuk perusahaan UKM terkait dengan jasa mungkin. Nah, Anda harus melihat dulu yang secara teori kemarin ada penjualan kotor ya, di mana yang akan Anda ungkapkan di dalam income statement ini adalah penjualan bersih. Ketika ada potongan penjualan, rektur penjualan, itu ya Anda kurangkan dulu untuk mencari total dari penjualan bersihnya. Nah, di sini penjualannya adalah 980 juta ya. Nah, dari data ini akan tersaji di dalam laporan rugi laba. Nah, kalau kita main Excel ya tinggal ambil narik data-data dari permasalahan ya, misalnya ini penjualan ada di dalam kasus di nomor 8 penjualan, kita tarik di untuk kertas kerja laporan rugi laba di mana total penjualannya adalah 980 juta. Nah, Anda harus karena ada beban pokok penjualan ya, ini sebagai pengurang untuk menentukan dari laba kotor itu sendiri. Nah, selain pendapatan utama dari perusahaan, ternyata dari data itu ada pendapatan dari sewa. Nah, tentunya pendapatan ini akan berdampak pada total pendapatan nantinya ya, berdampak pada total pendapatan yang disajikan di 31 Desember 2021. Nah, lalu Anda petakan terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode itu. Kalau melihat dari data ini ada beban penjualan, ada biaya administrasi umum, ada beban bunga, sehingga total dari beban itu sendiri 339 juta.
ada laba sebelum pajak ketika apa? Dari total pendapatan dikurangi total beban itu ketemu laba sebelum pajak. Nah, di kasus ini diketahui bahwa beban pajaknya adalah 360.000. Nah, ini sebagai pengurang nantinya ya, tentunya sebagai pengurang sehingga ketemu laba bersih yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam data tadi ada pendapatan yang belum terrealisasi. Nah, ini juga berdampak pada penambahan pendapatan. Ternyata ada kerugian dari penjualan aset. Nah, sehingga akan mengurangi dari pendapatan itu. Nah, sehingga ketemu laba komprehensif 504.696. Nah, ketika melihat laba per share-nya dari total laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar, nah di sini ketemu laba per share sebesar 25.234,70 rupiah 70 sen ya. Oke, ini terkait dengan simulasi untuk praktek intermediate accounting terkait dengan income statement. Terima kasih.